Biasanya ya analisa saham itu tuh mirip-mirip kayak kita baca hasil ronsen patah tulang. Betul, kelihatan jelas ya putihnya. Nah, iya. Hasilnya keluar, terus Anda tinggal lihat tuh. Ada garis putih yang retak di layar, dan dokter tinggal nunjuk. Oh, itu dia letak masalahnya. Patah atau nggak patah. Sangat jelas, terukur, hitam di atas putih lah. Masalahnya, pas Anda coba membedah pergerakan harga dan tumpukan data dari emiten yang mau kita bahas hari ini, kode sahamnya ITIC ya. Mesin ronsen itu rasanya kayak dicolok ke sumber listrik yang salah gitu. Iya, konslet ya jatuhnya. Bener, gambarnya tuh buram, kedap-kedip, terus penuh distorsi. Maksudnya membaca pergerakan saham yang lagi di fase turnaround atau lagi berusaha balik arah dari kinerja buruk itu benar-benar menuntut kita buat buang ekspektasi soal presisi yang mutlak. Terutama karena PT Indonesian Tobacco Tbk ini, mereka tuh posisinya lagi di persimpangan yang benar-benar kompleks. Di satu sisi, mereka dibentengi sama regulasi cukai yang sangat spesifik, tapi Itu di sisi lain dihantam habis-habisan ya sama pergeseran konsumen kelas bawah. tepat. Jadi kita hari ini benar-benar berhadapan sama perairan diagnostik yang sangat keruh. Dan di sesi bedah emiten kali ini, kita mau ngajak Anda menyelami kekeruhan itu. Iya, kalau kita lihat tumpukan dokumen di meja kita hari ini, kekeruhan itu kelihatan banget. Kita punya laporan keuangan kuartal pertama 2026 yang secara kasat mata lumayan bermasalah. Terus ada data transaksi orang dalam yang luar biasa agresif di awal tahun. Ditambah lagi chart hariannya ya, yang bikin pola anomali setelah koreksi yang lumayan panjang. Betul banget. Dan jangan lupa, pusaran regulasi cukai hasil tembakau tahun 2025 plus, nah ini yang seru, efek kejut dari kebijakan kabinet yang baru. Semua tuh kayak saling bertabrakan gitu loh. Nah, misi kita di penelusuran mendalam kita kali ini tuh sangat pragmatis untuk Anda. Kita bakal ngurai benang kusut ini buat ngasih Anda arahan investasi yang benar-benar 360 derajat. Maksudnya, kita nggak cuma lihat dari satu sisi aja kan? Iya benar. Kita bakal timbang seberapa solid fundamentalnya, mengukur rasionalitas di balik euforia sentimen pasar akhir-akhir ini, melacak kemana arah uang sang pengendali, dan akhirnya nyusun kerangka eksekusi lewat analisa teknikal. Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Silakan, karena sebelum mengalokasikan modal sekecil apapun itu, Anda wajib paham esensi bisnis perusahaan ini. Nah, paham model bisnis ITIC ini berarti Anda harus sadar kalau mereka tuh sama sekali nggak main di arena yang sama-sama raksasa rokok mesin yang iklannya memonopoli baliho di jalan tol itu. Beda liga ya mereka ini. Beda banget. Mereka nggak produksi sigaret kretek mesin atau SKM. ITIC ini penguasa di ceruk pasar yang jauh lebih tradisional dan terfragmentasi, yakni tembakau iris. Atau kalau di akar rumput, kita sering nyebutnya kultur tingwe, linting dewe. Nah, kultur tingwe ini bukan sekedar soal selera atau preferensi rasa ya. Ini lebih ke soal kepepet secara ekonomi. Bener. Dan disinilah lanskap makro sama regulasinya bikin posisi ITIC tuh bener-bener unik. Sektor tembakau di Indonesia kan disetir sama satu tuas utama, yaitu struktur cukai pemerintah. ITIC ini nikmatin struktur biaya yang literally bagaikan bumi dan langit dibanding pemain gede. Kasih gambaran angkanya dong, biar Anda yang dengerin bisa ngebayangin disparitasnya. Oke, gini. Tarif cukai buat tembakau iris itu cuma di kisaran Rp30 per gram. Nah, coba Anda bandingin angka itu sama cukai SKM golongan 1 yang tarifnya bisa nembus Rp1.231 per batang. Wow, itu kan jauh banget ya bedanya. Jauh banget. Disparitas harga yang ekstrim inilah yang memicu apa yang kita sebut sebagai migrasi massal konsumen atau istilah kerennya downtrading. Mekanisme downtrading ini sebenarnya rasional banget sih. Pas pemerintah terus-terusan naikin cukai rokok mesin tiap tahun, demi nguber target penerimaan negara, harga rokok premium kan pelan-pelan nyentuh batas psikologis ya. Batas di mana dompet kelas menengah bawah udah mulai menjerit kan? Ya, udah nggak sanggup lagi ditoleransi. Dan perokok yang udah telanjur kecanduan, jarang banget ngerespon kenaikan harga ini dengan langsung berhenti ngerokok total. Nggak gitu cara kerjanya. Insting bertahan hidup mereka pasti jalan. Mereka bakal nyari substitusi. Betul. Mereka turun kelas. Tembakau iris kemasan yang dibikin ITC ini nawarin asupan nikotin yang persis sama.
tapi dengan harga yang cuma sepersekian dari rokok pabrikan. Ya, ibaratnya gini, Anda lagi ngadepin inflasi tinggi, tagihan bulanan numpuk. Terus Anda yang biasanya tiap pagi santai ngopi di kafe mahal seharga 50.000 per gelas, mulai ngerasa, aduh, tercekik nih. Abis itu, mulai mikir buat ngurangin budget ya. Nah, perlahan Anda beralih bikin kopi saset harga 3.000 perak di pantry kantor. Kebutuhan kafein Anda tetap terpenuhi, otak tetap jalan, tapi beban finansial dipangkas drastis. Logika substitusi itulah yang jadi mesin pertumbuhan bisnis Tingwei ini. Dan berbekal narasi itu, kalau kita cek valuasinya di layar nih, ITIC itu diperdagangkan pada price to book value atau PBV yang cuma 0,55 kali. Murah banget itu hitungannya. Iya, berarti pasar ngehargain perusahaan ini dengan diskon hampir 48% dari nilai aset bersih fisiknya, yang ada di level sekitar Rp501 per lembar saham. Secara teori klasik ya, PBV di level 0,55 kali itu otomatis memicu radar para value investor atau pencari saham salah harga. Valuasi serendah ini tuh ngasih indikasi kalau Anda pada dasarnya beli aset perusahaan kayak mesin pabrik, persediaan daun tembakau, tanah dengan harga separuh dari nilai wajarnya. Berarti ada margin of safety yang tebal dong ya? Ada, asalkan bisnisnya tetap jalan dan masih cetak laba. Nah, tunggu sebentar. Valuasi yang didiskon separuh harga ini emang kedengarannya menggiurkan banget. Tapi, bukankah ini tuh ciri-ciri klasik dari sebuah value trap? Kayak perangkap saham murah gitu loh. Maksudnya, pasar sengaja ngehargain murah karena tahu ada masalah di dalamnya. Betul. Laporan keuangan kuartal 1 2026 mereka kan baru aja rilis ya, dan angka penjualan mereka malah turun 2,76%. Bukankah penurunan top line ini sangat bahaya buat perusahaan yang harusnya ngandelin volume? Sangat bahaya. Apalagi, saya sempat baca kalau penurunan ini tuh sampai bikin mereka melanggar covenant atau klausul wajib dari pihak bank. Bank kan mensyaratkan pertumbuhan minimal 4% kan? Ya, realita di kuartal pertama itu benar-benar jadi alarm merah yang bunyinya nyaring banget. Dan ini mengkonfirmasi kenapa pasar ngehukum valuasinya sebegitu murah. Gini, pas sebuah perusahaan melanggar financial covenant, dalam hal ini target pertumbuhan 4%, bank tuh nggak bakal cuma diam. Pasti ada sanksi atau teguran ya? Pasti pelanggaran ini memicu bank buat ngeluarin SPPK, surat pemberitahuan persetujuan kredit. Dan ini tuh bukan surat teguran biasa yang bisa ditaruh di laci. Wah, ini serius berarti? Serius banget. Ini artinya bank mulai memperketat ruang gerak finansial ITI. Mereka bakal melototin arus kas perusahaan pakai mikroskop, dan potensi penarikan fasilitas kredit itu jadi ancaman nyata kalau kinerja nggak buruan membaik. Jadi, ibaratnya bank tuh udah mulai mencengkeram leher manajemen ya, gara-gara meleset dari target. Tapi, pertanyaannya, kalau model bisnis mereka tadi diklaim tahan krisis karena nyerap limpahan konsumen down trading, kok bisa penjualannya malah minus? Karena, nah ini ironisnya, daya beli masyarakat di piramida paling bawah itu udah nyentuh titik kritis yang paling parah. Inflasi pangan, ditambah minimnya stimulus ekonomi, bikin kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ini kehabisan uang tunai. Bahkan buat beli barang substitusi termurah sekalipun. Ya, kalau dompet benar-benar kering buat beli beras, boro-boro beli rokok mesin, rokok Tingwei pun akhirnya dikurangin ya. Tepat sekali. Makanya sekarang manajemen ICTC ini dipaksa lakuin manuver pertahanan ganda. Satu sisi, mereka harus efisiensi biaya operasional gila-gilaan di dalam negeri. Di sisi lain, mereka mati-matian nyari pasar ekspor baru. Itu alasannya belakangan ini mereka gencar banget merancang ekspansi besar-besaran ke India ya. Karena secara kultural, pasar sana gampang nerima produk tembakau tradisional. Betul, India jadi salah satu jalan keluarnya. Oke, tapi ini makin bikin bingung. Kalau fundamentalnya lagi berdarah-darah, dihantam pelemahan daya beli sampai dapat surat cinta dari bank, terus kenapa pergerakan harganya baru-baru ini malah anomali? Anomali gimana maksudnya? Saham ini tuh tiba-tiba melesat liar loh, melonjak lebih dari 9% cuma dalam hitungan hari. Bahkan saking euforianya, Bursa Efek Indonesia sampai harus ngejatuhin status Unusual Market Activity atau UMA dan ngegembok saham ini sementara waktu buat meredakan kepanikan beli. Iya, suspensi ya. Nah, ya suspensi. Apa sih yang memicu histeria pasar seheboh itu pada saham yang rapor keuangannya lagi merah? Katalisnya itu dating dari ranah kebijakan fiskal yang mana ini tuh sepenuhnya di luar kontrol manajemen ITC. Pasar ini lagi ngerespons apa yang bisa kita sebut sebagai efek purbaya. Oh, Menteri Keuangan kita yang baru itu ya, Purbaya Yudisadewa. Bener.
Pak Menteri ngambil langkah populis yang sangat mengejutkan. Beliau ngumumin moratorium alias pembatalan total kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan harga jual eceran minimum rokok khusus buat tahun pelaksanaan 2026. Wow. Padahal bertahun-tahun sebelumnya Menteri itu selalu mencekik industri tembakau dengan kenaikan cukai sampai belasan persen ya tiap tahun. Betul. Keputusan moratorium ini ibarat hujan deras di tengah kemarau panjang buat seluruh sektor tembakau. Makanya semua saham rokok langsung terbang merespon sentimen itu. Tapi tunggu dulu. Mari kita bedah pelan-pelan logikanya untuk Anda. Moratorium ini kan menahan harga rokok premium pabrikan supaya nggak naik tahun depan. Iya, harganya stay. Nah, kalau harga rokok mesin yang mahal itu batal naik, bukankah motivasi perokok buat pindah atau downtrading ke tembakau irisnya ITC justru malah mandek? Ini tuh kayak pedang bermata dua nggak sih? Anda menyentuh paradoks intinya banget di situ. Dalam jangka pendek, euforia pasar ini emang ada landasan logisnya. Moratorium cukai ini bertindak kayak oksigen darurat yang langsung menambal margin laba ITC. Kenapa bisa nambal margin? Karena sepanjang tahun lalu, mereka tuh dihantam sama lonjakan harga bahan baku yang gila-gilaan. Harga cengkeh dan daun tembakau lokal melambung karena cuaca buruk. Dan pas beban produksinya naik, mereka nggak berani naikin harga jual karena daya beli konsumennya lagi anjur ya. Persis. Nah, dengan batalnya kenaikan cukai ini, setidaknya beban pajak mereka ikut tertahan. Ini ngasih ruang buat margin mereka bernapas tanpa harus nyakitin konsumen dengan naikin harga. Jadi intinya penundaan cukai ini nyelamatin bottom line atau laba bersih mereka buat sementara waktu lah ya. Buat sementara, iya. Tapi secara struktural, secara jangka panjang, analisa Anda tadi benar banget. Model bisnis ITC yang tumbuh kencang beberapa tahun terakhir ini tuh sepenuhnya disetir sama keputusasaan konsumen rokok premium. Kalau rokok pabrikannya tetap terjangkau gara-gara aturan baru ini, rasa kepepet konsumen buat ngelinting tembakau sendiri ya memudar kan? Laju pertumbuhan konsumen baru buat ITC bakal stagnan. Pertumbuhan organik mereka bakal tertahan. Minimal sampai harga rokok mesin nyentuh titik kritis lagi. Wah, ini bikin landscape-nya makin rumit ya buat Anda yang mungkin lagi mikir buat masukin emiten ini ke portofolio. Sangat rumit. Fundamentalnya dihantui tekanan daya beli sama covenant bond. Terus sentimen makronya, ya emang nyelamatin margin, tapi ngancam pertumbuhan jangka panjang. Rumor sama sentimen harian tuh, gampang banget nipu investor retail yang cuma baca headline berita. Dan bereaksi secara emosional ya. Betul. Lalu, kalau prospek jangka panjangnya mulai dipertanyakan gara-gara kebijakan cukai ini, pertanyaannya kenapa ada pihak yang secara senyap malah memborong saham ini? Nah, disinilah kita masuk ke bagian favorit saya, membedah jejak aliran dana atau bandarmologi. Dan jejak uang yang ditinggalin di saham ini tuh terlalu masif buat kita abaikan. Kalau kita lihat data transaksi insider, yaitu perpindahan kepemilikan saham yang dilaporin resmi ke bursa, sepanjang Januari sampai Februari 2025, ada satu entitas yang terus-terusan ngeruk barang. Aksi akumulasi ya. Siapa pihak yang ngeruk barang ini? Joni Saksono, beliau ini bukan sekedar investor luar yang iseng, beliau adalah direktur utama sekaligus pemegang saham pengendali ITC. Dan beliau terekam ngeborong ratusan ribu lembar saham langsung dari pasar sekunder, bukan dari eksekusi opsi harga murah loh. Ratusan ribu lembar itu dieksekusi di rentang harga Rp214 sampai Rp249 per lembar kan? Betul. Manuver ini bikin porsi kepemilikannya makin dominan sampai nyentuh 67,84% dari total saham perseroan. Coba kita bikin analoginya agak membumi buat Anda. Coba bayangin Anda tuh pemilik sebuah restoran besar. Terus, restoran Anda lagi sepi banget gara-gara daya beli orang sekitar lagi turun. Bahkan, Anda baru aja ditegur bank karena telat bayar cicilan. Situasinya suram banget dari luar ya. Curam, Pol. Tapi, di tengah situasi kayak gitu, Anda malah nguras tabungan pribadi Anda buat beli sisa kepemilikan saham dari partner bisnis Anda di restoran itu. Tindakan ini kan nggak masuk akal banget kan? Kecuali Anda tahu pasti kalau bulan depan bakal ada proyek jalan tol gede yang dibuka persis di depan restoran Anda. Atau Anda punya resep rahasia baru yang marginnya luar biasa besar. Nah, itu dia. Psikologi di balik insider buying ini selalu bercerita jauh lebih banyak dibanding laporan kuartalan manapun. Dalam hierarki informasi pasar modal, seorang CEO itu posisinya ada di puncak rantai makanan. Mereka yang paling tahu isi dapurnya. Ya,
Mereka lihat dashboard angka penjualan tiap hari, mereka tahu tren harga bahan baku sebelum dikonsolidasi, dan yang pasti mereka tahu progres lobi-lobi regulasi yang informasinya benar-benar buta buat kita investor publik. Ada pepatah lama ya di Wall Street, seorang direktur itu mungkin jual saham perusahaannya karena ribuan alasan. Bisa karena butuh dana darurat, mau beli rumah baru, atau diversifikasi. Tapi mereka cuma bakal merogoh kantong pribadinya buat beli saham perusahaannya sendiri karena satu alasan tunggal. Apa tuh? Mereka yakin banget harganya bakal naik. Setuju. Aksi borong dari sang nahkoda di level harga bawah ini secara efektif nyiptain sebuah margin of safety psikologis buat kita-kita ini, investor retail. Ini kayak deklarasi keyakinan kalau harga pasar yang lagi kedap-kedip di layar itu udah sangat menyimpang ke bawah dari nilai asli bisnisnya. Dan bagi institusi besar atau smart money yang lagi ngawasin dari jauh, sinyal keyakinan dari manajemen ini sering banget jadi semacam pembenaran buat mereka ikutan akumulasi pelan-pelan. Oke, kerangka mikir kita udah lumayan solid nih. Kita tahu ada masalah penurunan omset, tapi valuasinya diskon. Terus, kita paham sentimen moratorium cukai ini bantu margin, tapi ngerem laju down trading. Dan kita dapat konfirmasi kuat dari sang CEO yang borong saham. Terus langkah selanjutnya apa? Nah, bagian tersulitnya itu bukan di analisa bisnisnya, tapi di eksekusi belinya. Kapan persisnya kita harus nekan tombol buy? Mari kita bedah struktur grafiknya lewat analisa teknikal. Kalau kita narik mundur layar chart harian ITC, pergerakannya belakangan ini tuh fluktuatif di kisaran 258 sampai 262 rupiah. Setelah ngelewatin fase downtrend yang brutal, di mana secara year to date saham ini sempat amblas minus 28%, sekarang kita ngelihat harganya mulai masuk fase base building. Mari kita perjelas sedikit buat Anda, apa sih arti base building ini secara psikologi pasar? Ini tuh bukan cuma sekedar garis mendatar di layar. Fase pembentukan dasar ini pada dasarnya adalah zona transfer aset massal. Masa transisi dari tangan lemah ke tangan kuat ya? Betul. Investor retail yang udah hopeless, nggak tahan lihat portofolionya merah berbulan-bulan, akhirnya nyerah dan pencet tombol cut loss. Nah, di seberang sana, pihak yang lebih sabar kayak sang CEO tadi, nampung barang murahan itu pelan-pelan, tanpa memicu harga oncat. Mekanisme transfer aset itulah yang ngelahirin dua sinyal teknikal krusial di chart ITC saat ini. Yang pertama, kita ngelihat formasi pola symmetrical triangle. Segitiga simetris ya? Ya, coba bayangin pola ini tuh kayak permainan tarik tambang. Di satu sisi ada kubu pembeli yang ngerasa ini udah murah banget, di sisi lain ada kubu penjual yang masih trauma sama tren turun kemarin. Makin lama ruang gerak harganya makin sempit, volatilitasnya mengecil, ibarat per spiral yang lagi ditekan kuat-kuat. Dan secara mekanis, kalau pair itu dilepas, bakal ada ledakan harga yang masif ya, entah dia meroket ke atas atau malah jebol ke bawah. Benar. Dan ke arah mana ledakan itu biasanya kejadian, bisa kita konfirmasi dari sinyal kedua yang muncul, indikasi bullish divergence. Coba jelasin indikator momentum ini dengan bahasa yang lebih gampang dicerna. Oke, bullish divergence itu kejadian kalau Anda lihat grafik harga saham tuh seolah-olah masih nyoba bikin level low yang baru. Kayak tren turunnya tuh belum kelar. Tapi pas Anda lirik indikator momentum di bawahnya, kayak indikator RSI atau MACD, grafiknya malah udah mulai nanjak dan bikin level rendah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi harganya turun, tapi indikator momentumnya naik. Tepat. Secara sederhana, ini nunjukin kalau energi dan amunisi dari kubu penjual itu udah benar-benar habis terkuras. Mereka nyoba nekan harga turun lagi, tapi tenaga dorongannya udah hilang. Itu sinyal yang sangat manis buat reversal atau pembalikan arah. Tapi saya mau ngasih peringatan keras nih buat Anda terkait anatomi saham ini. ITIC ini punya isu likuiditas. Ya, bukan saham lapis satu. Bukan. Ini bukan saham perbankan blue chip raksasa yang antrean beli dan jualnya tebal sampai ratusan ribu lot per harga. Saham yang beredar bebas atau free float ETC ini relatif terbatas. Jadi kalau Anda asal ngelempar order beli ratusan juta rupiah secara langsung pakai market order alias hajar kanan, Anda bakal makan habis antrian jual yang tipis itu. Akibatnya, Anda sendiri yang ngedongkrak harganya naik secara nggak natural, kena slippage, dan malah ngerosot harga rata-rata beli Anda sendiri. Nggak lucu kan? Banget. Karena likuiditasnya terbatas, strategi masuk yang paling benar itu adalah buy on weakness. Anda akumulasi pasif aja. Taruh antrian beli di bawah, terus cicil dikit-dikit.
Area permintaannya di mana nih titik idealnya? Area demand terkuatnya ada di level Rp245. Selama harganya masih memantul dan dihormati di atas level 245 ini, Anda punya titik entry yang profil risikonya sangat terukur. Terus, kalau kita mau mulai agresif, kapan kita dapat konfirmasi kalau per spiral dari pola segitiga tadi benar-benar meledak ke atas? Konfirmasi penuh dari struktur turnaround ini bakal tervalidasi kalau harga berhasil breakout atau ngejebol level resisten psikologis di area Rp280. Dengan catatan ada volumenya ya. Pasti, breakout itu harus disertai volume harian yang meledak jauh di atas rata-rata. Karena volume itu kan buktinya kalau institusi besar ikutan masuk. Nah, kalau itu kejadian, potensi pergerakan lanjutannya bisa ngarah ke target 310. Atau kalau hype-nya kuat, bisa nyentuh Rp340. Skenario cuan yang menarik sih, tapi ibarat kita ngebut pakai mobil sport di jalan licin, kita harus tahu di mana posisi rem daruratnya sebelum kita nekan pedal gas dalam-dalam. Betul, manajemen risiko itu wajib. Rem darurat Anda ada di level 230. Kalau entah kenapa harga malah nembus support kuat 245, terus merosot sampai ngejebol 230, Anda harus berani eksekusi stop loss tanpa mikir panjang, tanpa emosi. Kenapa harus di 230? Karena kalau dia turun di bawah itu, tesis base building kita tadi otomatis gagal total. Secara fundamental, itu adalah sinyal pasar kalau ada kebusukan lain di dalam perusahaan yang kita nggak tahu. Mungkin ancaman ditariknya kredit dari bank gara-gara SPPK tadi ya? Bisa jadi. Informasinya mungkin belum sampai ke telinga kita, tapi smart money udah nyium bau busuknya dan milih kabur duluan. Oke, mari kita tarik benang merahnya buat Anda dari seluruh penelusuran kita kali ini. ITC ini berdiri tegak sebagai contoh sempurna saham turnaround yang penuh kontradiksi. Iya, di satu sisi timbangan, Anda dikasih valuasi yang diskonnya nyaris nggak masuk akal dibanding asetnya. Ada konfirmasi CEO yang borong pakai duit pribadi, plus dapat napas buatan jangka pendek dari moratorium cukai yang ngeringanin beban operasional mereka. Tapi di sisi timbangan yang lain, risikonya nggak bisa Anda pandang sebelah mata. Likuiditasnya kecil, daya beli konsumen utamanya lagi tiarap, dan ada bayang-bayang sanksi kredit bank kalau mereka gagal muter roda penjualan. Apalagi dorongan buat konsumen beralih ke tembakau iris lagi stagnan gara-gara cukai rokok mesin batal naik. Jadi, pada akhirnya, kalau Anda kepincut sama emiten ini, PR terbesarnya bukan lagi soal nganalisa valuasinya, tapi soal seberapa disiplin eksekusi Anda di lapangan. Bener banget. Saham dengan volatilitas fundamental dan teknikal sedinamis ini tuh paling pas kalau ditaruh di porsi diversifikasi portofolio Anda yang sifatnya spekulatif, tapi tetap terukur. Eksekusi bertahap adalah kunci. Setuju. Dan yang paling penting, ini jelas bukan tempat buat naruh uang sekolah anak atau dana darurat yang bakal Anda pakai bulan depan. Risikonya terlalu tinggi buat itu. Keputusan akhir, seperti biasa, ada di tangan Anda. Berbekal kerangka probabilitas yang udah kita bongkar habis-habisan hari ini. Tentu saja. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang rada provokatif nih buat Anda renungkan. Sebuah pertanyaan yang efeknya bakal jauh lebih gede dari sekedar naik turun angka di laporan kuartalan. Soal apa tuh? ITHC kan sekarang lagi mati-matian nyiapin ekspansi ekspor massal ke India buat nyari growth baru. Tapi dunia di luar sana tuh lagi berubah ke arah yang sangat radikal. Soal ESG ya? Pat. Standar ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola ini kan lagi dipaksain ke seluruh rantai pasok global. Di saat yang sama, kampanye regulasi kesehatan dari WHO makin hari makin agresif nyekik industri tembakau sedunia. Ini tuh ancaman makrostruktural loh. Bisa ngancam kelangsungan hidup industrinya itu sendiri, bukan cuma bikin margin turun naik sesaat. Benar. Kalau di Indonesia sih, ITC mungkin masih bisa sembunyi dengan aman di balik tameng narasi pemberdayaan petani lokal atau diselamatin aturan penyerapan tenaga kerja. Tapi begitu mereka melangkah ke luar negeri, tantangannya bakal beda banget. Banget. Seberapa nama coba? Sebuah perusahaan kategori Sinstock yang bisnis utamanya dicap merugikan kesehatan secara global dan ngandelin tembakau murah bisa bertahan nahan gempuran tsunami regulasi kesehatan internasional. Apalagi pas masuk India kan? Betul. Balik lagi ke analogi mesin ronsen di awal kita tadi. Kadang-kadang, gambar yang kelihatan buram di layar itu bukan karena mesin ronsennya yang rusak,
Tapi bisa jadi karena anatomi tubuh yang lagi kita periksa itu pelan-pelan bermutasi jadi makhluk yang sama sekali berbeda. Silakan jadikan itu bahan kontemplasi buat menajamkan analisa Anda ke depan. Insight yang sangat menarik. Oke, terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi bedah emiten kita berikutnya.